Popular Forces. Villa mewah, mobil-mobil mahal, makanan segar setiap hari. Semuanya diunggah ke media sosial dengan latar belakang kota yang hancur. Popular Forces adalah kelompok milisi yang berbasis di Gaza, bagian selatan, dipimpin oleh seorang buronan Palestina bernama Yasser Abu Shabab. Mereka menentang pejuang Palestina dan mengklaim berjuang untuk rakyat Palestina. Anehnya, kelompok ini diduga didukung oleh Israel. Bayangkan di tengah reruntuhan Gaza, di mana listrik hanya hidup beberapa jam, air bersih jadi barang langka, dan anak-anak tidur dengan suara drone di langit. Nah, ternyata ada kelompok yang hidup dengan cara berbeda. Villa mewah, mobil-mobil mahal, makanan segar setiap hari. Semuanya diunggah ke media sosial dengan latar belakang kota yang hancur. Dan kelompok itu bukan pejabat, bukan relawan, tapi kelompok bersenjata. Mereka menyebut diri mereka Popular Forces. Dan anehnya, kelompok ini diduga didukung oleh Israel. Popular Forces adalah kelompok milisi yang berbasis di Gaza, bagian selatan, dipimpin oleh seorang buronan Palestina bernama Yasser Abu Shabab. Mereka menentang pejuang Palestina dan mengklaim berjuang untuk rakyat Palestina. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah, dari mana datangnya uang mereka? Karena meskipun perang sudah berjalan 2 tahun, markas mereka di Rafah tetap berdiri tegak. Sementara daerah di sekitarnya rata dengan tanah akibat serangan Israel. Seolah ada kekuatan yang tak terlihat yang melindungi mereka. Yasser Abu Shabab dikenal sebagai sosok karismatik tapi misterius. Ia jarang tampil di media, tapi di lingkaran Gaza Selatan namanya lumayan besar. Ia mengaku berjuang untuk kebaikan rakyat, tapi di balik kata-kata itu banyak yang melihatnya sebagai bayangan proyek besar. Pemusatan kendali Gaza setelah pasukan perjuangan dilemahkan, para anggota Popular Forces tampil gagah di video mereka. Seragam rapi, senjata modern, dan kendaraan baru. Tapi di antara wajah-wajah itu ada tanda tanya besar. Bagaimana mungkin sebuah kelompok lokal punya sumber daya sebesar itu di wilayah yang hampir seluruhnya terblokade? Kita mulai dari satu tempat, Rafah, Gaza Selatan. Di sanalah markas utama Popular Forces berdiri, nggak jauh dari koridor Mora, jalur vital yang kini digunakan oleh militer Israel untuk pergerakan pasukan. Dan berdekatan dengan Jalan Salahuddin, rute utama distribusi bantuan kemanusiaan lewat perbatasan Karem Shalom. Ketika pasukan Israel menggempur Gaza selama 2 tahun, wilayah sekitar markas Abu Shabab hancur total. Namun kompleksnya sendiri tetap utuh, nggak tersentuh. Dalam sebuah video yang sempat beredar, terlihat gedung megah mereka masih berdiri. Sementara latar belakangnya abu dan puing. Disinilah muncul dugaan Popular Forces mungkin tidak hanya dibiarkan hidup, tapi juga dilindungi. Dalam wawancara eksklusif dengan Sky News, salah satu anggota pendiri Popular Forces berbicara terbuka bahwa mereka ingin menguasai seluruh Gaza dan menjalankan segalanya yang dianggap menguntungkan rakyat Palestina. Namun beberapa rekaman menunjukkan sesuatu yang janggal. Di camp mereka terlihat kotak bantuan bertuliskan logo Gaza Humanitarian Foundation atau GHF, sebuah lembaga yang diketahui dibentuk oleh Israel dan Amerika Serikat untuk mendistribusikan bantuan. Artinya barang-barang yang seharusnya masuk untuk rakyat sipil malah sampai ke tangan kelompok bersenjata. Dan bukan cuma makanan. Laporan menyebutkan bahwa melalui penyeberangan Karem Shalom, kelompok ini juga menerima senjata, kendaraan, dan uang tunai. Seorang tentara Israel yang berbicara tanpa menyebutkan nama mengaku bahwa hubungan itu memang ada. Katanya, kami melawan pasukan perjuangan dan mereka juga sama.
Yang dilawan juga pasukan perjuangan. Jadi Israel memberinya beberapa hal untuk membantu mobil, makanan, uang, senjata. Kedengarannya seperti simbiosis yang aneh. Israel memerangi Gaza, tapi sekaligus mempersenjatai sebagian orang di dalamnya. Kenapa Israel melakukan itu? Jawabannya bisa jadi sederhana atau menakutkan. Dalam strategi militer klasik dikenal istilah divide et impera, pecah belah lalu kuasai. Dengan mendukung kelompok-kelompok yang menentang pasukan perjuangan, Israel bisa menciptakan konflik internal di Gaza. Pasukan perjuangan jadi musuh dari luar dan dari dalam. Dan saat mereka saling bertarung, kekuasaan Israel di wilayah itu semakin kuat tanpa harus menguasainya secara langsung. Bahkan, menurut beberapa analisis keamanan, Popular Forces ini kini berfungsi seperti proksi, pasukan bayangan yang digunakan untuk menstabilkan Gaza pasca perang, seperti politik belah bambu. Tanpa melibatkan Israel, secara resmi anggotanya kini diperkirakan mencapai 3.000 orang. Dan jika benar mereka menerima dukungan material, Popular Forces mungkin bukan hanya kelompok pemberontak, tapi alat kontrol politik dan sosial yang dirancang untuk mengatur ulang Gaza dari dalam. Tapi di balik itu semua, ada ironi yang sulit diterima. Rakyat Gaza yang berjuang untuk bertahan hidup melihat orang-orang yang seharusnya jadi pembela mereka malah hidupnya dengan kemewahan, villa yang berdiri di atas reruntuhan, makanan mewah di tengah kelaparan, sementara suara bom masih terdengar di kejauhan. Apakah mereka pejuang atau boneka yang diangkat oleh kekuasaan agar rakyat terus terpecah? Popular Forces bisa jadi hanya gejala dari sesuatu yang lebih besar. Sistem yang memanfaatkan penderitaan untuk mempertahankan kendali. Gaza bukan hanya medan perang fisik, tapi juga medan perang narasi, pengaruh, dan ideologi. Mungkin pada akhirnya pertanyaan yang harus kita ajukan bukan cuma siapa yang berperang, tapi siapa yang mengatur perang itu tetap berlangsung. Menurut kalian gimana? Apakah Popular Forces benar-benar gerakan rakyat atau hanya alat bagi kekuatan yang lebih besar untuk terus mengendalikan Gaza dari balik layar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa selalu kritis, selalu manusiawi. Karena kadang kebenaran tidak muncul dari yang paling keras berteriak, tapi dari mereka yang diam sambil mengatur segalanya di balik bayangan.